mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Karena ini saya akan mengupas ya, yaitu tentang jalan yang penuh kenikmatan. Jalan yang penuh kenikmatan itu yang bagaimana? Ini Pak Dadang. Nah, jalan yang penuh kenikmatan itu ya adalah jalan untuk menuju surga. Surga adalah tempat kenikmatan yang tiada taranya, di mana kita selalu upaya tiap hari ya, sehari semalam itu 17 kali minimal ya, minimal 17 kali saudara kita memohon kepada Allah untuk jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Jalan apa? Jalannya itu yaitu Allah surat ladzina alaihim ya. Di sini jalan anta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya. Seperti kepada mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jadi kita ingin seperti itu setiap hari 17 saat ya, 17 itu meminta kepada seperti mereka ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah ya. Siapa yang mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah? Itu tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 69 ya. Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu sampai sekarang itu adalah seperti itu, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'amallahu alaihim. Dan barang siapa yang mentaati kepada Allah dan Rasulnya, maka ulaika ma'alim, maka itu adalah yaitu yang dikumpulkan nanti oleh Allah itu bersama-sama orang yang telah diberi nikmat ya. Siapa yang nikmat itu? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin, yaitu mereka para nabi, para siddiqin, wasodik ini, wasyuhada dan para syuhada, dan wassolihina dan orang-orang yang soleh, wahusna ulaika rabbika, dan itulah teman yang sebaik-baiknya. Golongan 4 golongan itu teman yang sebaik-baiknya. Jadi jalan yang lurus yaitu yang diberikan oleh nikmat oleh Allah itu, yaitu mereka yang keempat ini. Ini umat yang terdahulu itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Itu yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kita menginginkan seperti mereka, kecuali kalau salatnya yaitu kabur ya. Ketika sholat itu ingat ini, nah itu dalam Fatihah itu harus benar-benar khusyuk ya, jangan asal baca. Nah, di sini para nabi ya yang telah diberi nikmat itu siapa saja itu? Banyak nabi yang telah diberikan oleh Allah, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu. Kalau wajib yang kita ketahui itu hanya Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Jaburnya, kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, kemudian Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Itu yang kita wajib. Memang sebetulnya suhuf atau kitab yang telah diberikan kepada Nabi itu banyak, yaitu
104 kitab sebetulnya ya. Hanya kita tahu hanya 4 saja ya. Nah, 50 kitab ini dalam dengan sabda Rasul dalam sabdanya itu dalam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 50 kitab diberikan kepada Nabi Syekh alaihissalam, yaitu anaknya Nabi Adam, ditunjuk jadi nabi setelah Nabi Adam wafat. Itu mereka diberikan kitab 50. Kemudian Nabi Idris 30. Kemudian Nabi Ibrahim 10. Kemudian Nabi Musa, ini sebelum diberikan Taurat itu sudah diberikan 10. Ya, itu ada juga yang diberikan hanya lembaran-lembaran ataupun suhuf ya, ada ya itu ya. Sedangkan ini Taurat sendiri diberikan kepadanya ya, kepada Nabi Daud ya, di sini Taurat hanya diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk itu kita lihat di sini yang diberikan kepada Nabi Nabi Daud itu adalah Zabur di dalam surat Al-Isra ayat 55. Yang artinya ini memang ada panjangnya, tapi di sini walaqad fadalna ba'dal nabiyina ala ba'din wa ataina Zabur wa ataina Dauda Zabur, dan telah kami pada unggulkan sebagian dari sebagian nabi ala ba'din ala sebagian, wa ataina Dauda Zabura, dan kami telah berikan kepada Zabur adalah kitab Zabur. Kemudian Taurat, yaitu kalau lihat dari bahasa Taurat itu dari bahasa Ibrani ya, dari bahasa Ibrani. Taurat itu artinya syariat atau aturan. Taurat. Nah, Taurat ini diberikan juga dalam surat Al-Maidah ayat 4 ya. Inna anjalna Taurata fiha hudan wa nurun wa yakuma biha wa nabiyuna. Kemudian baina yadayhi, dan itulah sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya serta memberikan aturan-aturan biha di dalamnya an-nabi untuk para nabi. Jadi nabi-nabi sebelumnya disempurnakan juga oleh Taurat. Kemudian adalah Injil ya. Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini juga di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 64 yang bunyinya wa atainahu injila fiha hudan wa nurun wa musaddiqal lima baina yadayhi. Itu di potongan ayatnya ya, karena di sini ada panjang ya, diambil potongannya. Wa atainahu, dan kami telah berikan kepadanya. Ya, itu kenapa? Karena Nabi yaitu Nabi Injil ya. Injil ini bihi padanya hudan, Allah sebagai petunjuk, wa nurun sebagai cahaya juga ya, penerang, wa musaddiqan sebagai penjelasan, yaitu mimma baina yadayhi, dari apa yang telah diturunkan sebelumnya. Itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran ya, itu sudah
sudah kita ketahui ya, tidak yaitu diturunkan Quran Al-Quran itu. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wa yaqulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Itu adalah kita harus mengimani kepada Rasul-Rasul itu. Itu ada 4, kalau diterangkan itu sebetulnya itu lagi ya. Yang sekarang asyidikin ya. Yang dia adalah asyidikin. Apa asyidikin itu? Orang jujur, ya, jujur. Memang kejujuran ini adalah barang mahal, ya, barang mahal ya, Bapak Dadang. Barang mahal kejujuran itu 1001 yang jujur itu. Ya. Apakah kasih itu jujur? Belum tentu. Hanya dia itu punya aplikasi yang mengontrolnya. Akhirnya dia bisa jujur, ya, bisa jujur. Tapi bagi yang lain yang tidak ada alat kontrolnya, itu belum tentu bisa jujur. Belum tentu bisa jujur. Karena asyaitan lakum setan adalah musuh bagimu, akan selalu diberikan waswisu fi sudurinas. Setan itu akan selalu membisik-bisik di hati setiap manusia. Dia tak jujur karena perlu ini akhirnya itu kalau tidak ada alat kontrol seperti itu pasti terjadi. Ya, kita menerima uang tanpa untuk ya bendahara tanpa ada kontrol itu akan pasti terjadi, ya, terjadi karena dia ada setan yang selalu mungkin dan selalu bisik-bisik kita. Nah, kemudian ini satu lagi ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah itu, taatlah, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa kunu, dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Jadi supaya kita mendapat kenikmatan di akhirat kelak, kenikmatan yang tiada taranya, kita ikuti orang-orang yang jujur itu. Kalau ada yang jujur, ikuti, ataupun kita jadi teman, ya. Jaga dan supaya kita terbawa kejujuran itu. Nah, ini hanya jadi yang bisa diterangkan itu sampai ke sedikit. Jadi para nabi bersidin, ada pada syuhada, pada orang yang soleh itu tidak bisa terangkan karena juga sudah mepet ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada yang salahnya adalah saya sendiri. Yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berida astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.